Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, senantiasa mengkaruniakan kepada kita kenikmatan berupa kesehatan zahiran wa batinan, diberikan kelancaran rizki yang barokah halal manfaat dunia akhirat, Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya lebih bermanfaat. Terima kasih. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebuah kisah. Kembali dengan kisah dan kisah. Kisah ini tersampaikan di dalam sebuah kitab syarah, yaitu kitab syarah dari Arba'in Nawawi, di mana di dalam kisah ini disebutkan ada dua orang pengemis atau peminta-minta. Yang kedua peminta-minta ini dia tahu betul di mana target yang menjanjikan dan di mana target yang tidak menjanjikan. Kedua pengemis buta ini dia tahu betul kalau dia di sini, kalau dia mampir di rumah ini, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika berpindah ke rumah yang lain, dia akan mendapatkan rizki yang banyak. Karena apa? Mereka ya entah punya feeling atau karena kebiasaan, dia bisa tahu mana orang yang medit, cetil, bakhil, dan mana orang yang lomo, dermawan, dan lain sebagainya. Nah, pada suatu saat kedua pengemis buta ini, dia dua orang tetapi dia memiliki keakraban yang luar biasa. Jadi ketika dia mengemis, meminta-minta, mereka berjalan berdua. Kedua-duanya sama-sama buta. Pada suatu saat dia kemudian singgah pada satu rumah. Di rumah itu kebetulan rumah dari seorang saudagar yang kaya, yaitu Umi Ja'far. Di situ, di halaman rumah itu, di depan gerbang rumahnya, keduanya berdoa. Cuma karena dia tujuannya juga meminta-minta, jadi doanya dikeras-keraskan. Orang yang pertama dia berdoa, "Ya Allah, berikan aku rizkimu dengan kemuliaan Zat-Mu dan kemurahan Zat-Mu." Itu yang pertama. Yang kedua, "Ya Allah, berikanlah aku rizki dengan sifat kedermawanan orang yang memiliki rumah ini," yaitu Umi Ja'far. Karena dia udah tahu kalau itu rumahnya Umi Ja'far, dan dia tahu betul karena Umi Ja'far ini orangnya dermawan. Umi Ja'far di dalam rumah mendengarkannya. Oh, yang pertama dia berdoa, intinya sama, meminta kepada Allah untuk diberikan rizki. Tetapi bagi doa orang yang kedua ini cukup menarik bagi Umi Ja'far. Karena apa? Karena di situ disebutkan namanya. Dengan kedermawanan Umi Ja'far, berikan aku rizki ya Allah. Ya. Nah, dengan seperti itu kemudian Umi Ja'far mengutus kepada anak buahnya, tolong, yang pengemis pertama tadi, tolong berikan 2 dirham untuknya. Dan untuk yang pengemis kedua, berikanlah dia roti, ayam bakar, dan selipkan uang 10 dirham di dalam ayam bakar tersebut. Kemudian diberikanlah oleh pelayan dari Umi Ja'far kepada kedua pengemis tersebut. Setelah diterima, kemudian si pengemis kedua bertanya kepada pengemis pertama, "Hei temanku, apa yang kau dapatkan? Sepertinya yang diberikan kepadaku dan kepadamu berbeda." Kemudian yang pertama menjawab, "Sepertinya ini uang 2 dirham."
Kemudian yang kedua, aku hanya mendapatkan sebongkah roti. Kok sebongkah roti? Aku hanya mendapatkan roti dan ayam bakar saja. Kalau kamu mau, sudi kiranya 2 dirhammu berikan kepadaku, dan ayam beserta dengan roti ini buat kamu biar dimakan oleh anak-anakmu. Oleh yang pertama, oke, nggak apa-apa, aku berikan. Akhirnya mereka tukeran. Setelah tukeran, kemudian mereka pulang bersama. Setelah pulang, kemudian pengemis yang pertama menyapa istrinya, membawa ayam bakar dan roti. Kebetulan istrinya tidak buta, yang buta adalah yang laki-laki. Kemudian dia mengetahuinya, istrinya bercerita, suamiku, sungguh luar biasa yang kau dapatkan hari ini. Kamu mendapatkan ayam bakar beserta rotinya, dan ada uang 10 dirham yang ada di dalam ayam bakar tersebut. Sang pengemis dengan keluarganya, dengan istrinya, anak-anaknya bergembira, bersukaria. Hari berikutnya, keduanya kembali menjalankan aktivitas dan kembali lagi ke depan rumah Umi Ja'far. Dan itu terjadi beberapa kali. Sama persis, si pengemis kedua menukarkan roti dan ayam bakarnya dengan 2 dirham milik pengemis pertama. Hingga pada suatu saat, setelah itu berjalan cukup lama, kemudian pada suatu saat Umi Ja'far menyempatkan diri untuk menemui langsung kepada 2 pengemis ini. Kemudian Umi Ja'far bertanya kepada pengemis kedua. Kenapa kepada pengemis kedua? Karena Umi Ja'far cukup tertarik dengan doanya tadi, yang menyebut-nyebut namanya sebagai seorang dermawan. Pada saat itu kemudian ditanya, bukankah sudah cukup apa yang aku berikan kepadamu? Kemudian sang pengemis menjawab, bagaimana cukup itu bagiku? Hanya sebongkah roti dan ayam bakar saja. Akhirnya roti itu, ayam bakar itu selalu aku jual kepada temanku, si pengemis pertama. Aku tukarkan dengan 2 dirham yang kau berikan kepadanya. Mendengar hal yang demikian itu, Umi Ja'far kaget. Masya Allah, ternyata apa yang dia niatkan, memberikan lebih kepada pengemis kedua, tetapi Allah tidak mengizinkan rizki itu kepada pengemis kedua. Tetapi jatah rizki itu memang milik pengemis yang pertama. Sehingga apa? Umi Ja'far berpikir, Masya Allah, memang kalau rizki sudah Allah yang atur, memang kemurahan Allah lah yang bisa memberikan segalanya menjadi lebih luar biasa. Apa yang saya inginkan? Memberikan lebih kepada pengemis kedua, ternyata tidak tersampaikan karena doanya membawa nama saya. Sedangkan pengemis pertama, dia berdoa benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedulur sedaya rahimakumullah, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari pesan cerita ini. Yang pertama, yang namanya rezeki tidak akan pernah tertukar. Yang kedua, syukurilah setiap apa yang kita terima. Karena apa? Dengan kita tidak bersyukur, kita tidak ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya kita sedang membuang sesuatu yang lebih yang harusnya untuk kita, tetapi malah kita buang begitu saja. Yang ketiga, setiap kali kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokuskan doa kita hanya kepada Allah. Jangan bawa-bawa makhluk di dalam doa kita semuanya. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.